Dan saudara-saudara, pengalaman kita pasti berbeda. Tapi dengan premis tadi, dengan anak Indonesia yang cinta tanah airnya, saya kira dalam perbedaan ini kita harusnya bisa mencari titik-titik kebersamaan. Inilah yang saya lihat dari apa yang saya pelajari dari sejarah, karena salah satu hobi saya, passion saya adalah sejarah. Dari apa yang saya belajar dari sejarah ribuan tahun, bangsa-bangsa yang elitnya bisa kerjasama, itu bangsa itu yang bangkit. Bangsa yang elitnya selalu tidak bisa kerjasama, bangsa itu tidak bisa mencapai potensinya. Ini sejarah mengajarkan. Sampai hari ini marilah kita lihat di berita apa yang terjadi di Ukraina, di Eropa. Kalau kita lihat, rasnya sama, sukunya sama, agamanya juga banyak yang sama. Perangnya itu sampai puluhan ribu korban mati tiap bulan. Dan perang di Ukraina sudah lebih lama dari Perang Dunia Kedua. Perang di Ukraina sudah lebih lama dari Perang Dunia Kedua. Kita lihat apa yang terjadi di Gaza, di Palestina, di Lebanon. 90% dari Gaza rata. Mungkin sama akibatnya dengan Hiroshima atau Nagasaki. Lebanon sekarang seperti itu. Iran, seluruh negara Teluk, Yaman, kita tinggal lihat tiap hari. Perang di Afghanistan, perang di Balukistan, perang di Myanmar, semakin dekat. Perang antara Muang Thai dan Kamboja. Saudara-saudara, di tengah ini semua, kuncinya adalah antara lain elit yang tidak bisa kerjasama. Jadi saudara-saudara, bernegara, saya kira kita perlu untuk renungkan masalah bernegara. Saya kira saudara-saudara, ini adalah kata-kata pembukaan saya. Saya selalu berusaha dengan persuasi. Saya sebagai pemimpin politik, saya dipilih secara demokratis. Saya maju ke rakyat 5 kali minta mandat. 4 kali tidak diberi mandat. 4 kali saya kalah. Tapi saya tidak mengganggu pemimpin yang dapat mandat. Terima kasih. Karena biasanya kalau saya bilang 4 kali kalah, audiens ketawa. Ini orang Indonesia itu, kalah itu sedih sebetulnya. Tapi karena saya sadar, saya mengerti alternatifnya apa. Karena kita sudah sepakat, bangsa Indonesia sudah sepakat, kita ingin hidup sebagai negara di mana kedaulatan rakyat
yang berkuasa. Jadi kedaulatan rakyat wujudnya adalah demokrasi, demokrasi wujudnya adalah pemilihan. Kita mengerti, kita mungkin tidak puas, tapi alternatifnya apa? Apa kita mau gaduh? Habis tiap pemilihan gaduh, tiap pemilihan gaduh, yang kalah ribut, yang kalah ribut. Kapan kita mau menuju kesejahteraan untuk rakyat kita? Bukankah itu kewajiban kita sebagai anak bangsa, sebagai pemimpin, sebagai orang terpintar di negara ini? Bukankah itu segala kepintaran kita harus kita abdikan untuk rakyat kita yang paling miskin dan paling lemah? Bukankah itu? Silakan. Kalau ada yang berpendapat lain, hak. Saya katakan kita berbeda. Kalau ada yang berpendapat bahwa gaduh, ribut, bakar-bakar, anarki, kebencian, permusuhan, maki-memaki itu produktif, sementara negara lain menuju kesejahteraan, menuju terobosan, menuju kekayaan. Saudara-saudara, karena itu saya berkali-kali saya datang kepada kampus. Saya datang, saya minta orang-orang terpintar, tanya Pak Brian, tanya Profesor Sigit. Saya tanya profesor-profesor IPB, kenapa kita tidak bisa punya benih gandum? Kenapa kita harus import gandum? Saya tanya, kenapa kelapa sawit per hektar di Malaysia produktivitasnya lebih dari kita? Kenapa? Saya selalu minta mereka, kenapa Indonesia setelah 81 tahun tidak bisa bikin mobil buatan sendiri? Saya berdiri di depan saudara-saudara, kalian yang PhD, kenapa kita tidak punya? Kita beli motor 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%, dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia. Risikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia. Waktu bulan-bulan pertama ya lumayan, kecuali kalau hujan keras. Kalau hujan keras sempat bocor juga itu. Tapi saya kembalikan, Profesor Sigit, gimana nih mobil presiden bocor? Perbaiki. Tidak apa-apa. Minimal kita mulai. Kita harus berani mulai.
Kita adalah negara keempat terbesar di dunia. Kita adalah negara yang kekayaannya luar biasa. Jadi saudara, ini sebagai pembukaan. Nanti intinya belum. Ini jadi wartawan dengan segala hormat. Wartawan sudah keluar ya? Waduh. Oh, masih ada? Para media, saya hari ini mau bicara dari hati ke hati kepada guru-guru besar. Saudara-saudara. Jadi dengan hormat saya mengundang para wartawan untuk minum kopi di luar. Ya, saya yakin Pak Brian sebagai penyelenggara sudah siapkan kopi-kopi yang bagus. Karena di sini saudara-saudara, saya mau bicara dengan saya mau beri apa yang saya punya. Saya mau beri data fakta apa yang saya punya. Dan saudara-saudara, sebagai ilmuwan, monggo kaji, teliti, pelajari. Kalau data-data fakta-fakta itu secara saintifik saudara sudah nilai, saudara anggap relevan, silakan saudara ambil kesimpulan. Saya